Tahap kedua program vaksinasi sedang dilakukan. Pada vaksinasi tahap kedua, vaksinasi dilanjutkan kepada pelayan publik dengan total 16,9 juta, di mana 70%-nya akan disalurkan di Jawa dan Bali. Selain petugas pelayanan publik, warga lansia akan mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Hal ini dikarenakan selama pandemi COVID-19, lansia menjadi kelompok yang sangat rentan terpapar COVID-19. Kementerian Kesehatan menargetkan 21,5 juta lansia akan divaksinasi pada tahap kedua ini. Ya, vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Namun nyatanya masih banyak masyarakat yang ragu dan enggan untuk menerima vaksin. Meskipun saat ini respon masyarakat penerima vaksin masih baik sehingga skema denda belum akan diterapkan. Satgas Penanganan COVID-19 memastikan denda bagi menolak vaksin akan dilakukan jika upaya persuasif gagal dan program vaksinasi terhambat. Kini kita akan kupas malam ini di Indonesia Bicara. Ya, sesuai dengan tayangan tadi tema kita pada malam hari ini yaitu ragu vaksin ada sanksi. Dan seperti biasa sudah terhubung narasumber bersama kita pada malam hari ini yaitu Bapak Dr. Baksi Rondonuwu, PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes. Selamat malam, Dr. Baksi. Selamat malam, Mbak Aprilia. Terima kasih sudah menyempatkan bergabung bersama kami. Dr. Baksi berbicara mengenai ragu vaksin akan ada sanksi. Ini seperti apa sih mekanismenya nanti di lapangan, dokter? Ya, kita tahu bersama kita sudah masuk pada tahap 2 pelaksanaan vaksinasi untuk COVID-19. Ya, mekanismenya yang sudah kami lakukan, yang pertama tentu pendataan untuk 38 juta lebih, yang terdiri dari lansia 21 juta lebih dan pelayan publik lainnya itu 16,9 juta. Tentu data-data ini kami akan masukkan ke Peduli Satu Data, dan sehingga data ini secara otomatis 38 juta lebih lansia dan pekerja publik lainnya sudah masuk di database di Peduli Satu Data. Sehingga para lansia dan petugas atau pekerja publik lainnya tinggal membawa KTP, datang ke Vaskes, fasilitas kesehatan puskesmas rumah sakit, maupun dengan pada pelaksanaan vaksinasi massal di tempat-tempat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Saya kira tahapannya sudah jelas. Untuk lansia kita mulai dulu tahapan untuk di ibu kota negara dan ibu kota provinsi untuk lansia. Untuk sasaran publik lainnya terdiri dari ASN, TNI Polri, pedagang pasar, pegawai BUMN, BUMD, wakil rakyat yang anggota DPR, dan para pejabat pemerintah, termasuk Satpol PP dan sebagainya itu akan diproporsikan dulu, belum semua dapat sesuai dengan pentahapan vaksinasi. Untuk pada bulan periode Februari sampai Maret. Tapi pada untuk sampai dengan bulan Juni, itu semua 38 juta diharapkan bisa divaksinasi untuk lansia dan petugas publik lainnya. Sudah berjalan vaksinasi di Indonesia mulai Januari lalu, Dr. Baksi. Adakah evaluasinya, dokter? Ya, untuk tahap 1 nakes kita tahu bersama sudah hampir selesai, 1.460.000 tenaga kesehatan sudah dilakukan, bahkan di dalamnya termasuk tenaga kesehatan lansia yang di atas 60 tahun. Sejauh ini saya kira aman semua, berjalan dengan lancar. Kejadian ikutan pasca imunisasi itu semua dalam kategori ringan, tidak ada yang berat. Jadi saya kira semua aman dan proses vaksinasi ini terus berjalan. Baik, untuk memberi pengertian terhadap masyarakat yang ternyata dalam survei masih banyak yang ragu-ragu dalam divaksin, seperti apa, Dr. Baksi? Ya, saya kira ini strategi komunikasi ini yang terus kami lebih masif lagi untuk melakukan sosialisasi. Tetapi saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita masyarakat itu juga membantu. Ya, bukan cuma pemerintah untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa
vaksinasi ini sangat penting sekali, merupakan salah satu strategi untuk memutuskan mata rantai penular daripada COVID-19. Nah, oleh karena itu kami juga mencoba dengan melakukannya di berbagai segmen, ya, termasuk terutama yang paling penting pada tokoh-tokoh agama. Barusan sementara berlangsung di Masjid Istiqlal, kami lakukan vaksinasi massal untuk tokoh-tokoh agama, lintas agama. Dan luar biasa antusiasmenya, mereka datang berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi. Dan kami harapkan dari tokoh-tokoh agama yang begitu divaksinasi, mereka lah yang menjadi corong untuk menyampaikan kepada umat, pada pengikutnya, bahwa dengan vaksinasi ini aman. Dan saya kira inilah salah satu cara, termasuk juga peran daripada pihak swasta, ya, pihak-pihak yang punya potensi yang kuat, yang besar pada masyarakat, termasuk teman-teman media. Saya kira marilah kita bersama-sama bergotong royong melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Ya. Baik, Dokter Masih kita perjelas lagi. Kalau masyarakat masih ragu-ragu dan enggan untuk divaksin, kira-kira sanksi yang akan diberikan apa, Dokter? Ya, sekalipun sudah ada peraturan presidennya, saya kira sanksi-sanksi administrasi itu ada, tetapi kami berharap tentu dengan pengertian, dengan kerelaan daripada individu-individu yang masih ragu. Saya kira harus sadar bahwa kita samping bertanggung jawab pada diri sendiri, kita juga punya kewajiban untuk melindungi orang lain, termasuk melindungi keluarga kita sendiri. Tentu kami harapkan ini lebih persuasif lah. Sekalipun ada peraturan presiden untuk sanksi administrasi, saya kira menurut saya yang lebih penting bagaimana kita bergotong royong, bergandengan tangan secara persuasif untuk menyampaikan pada yang masih ragu vaksin. Tapi saya kira dengan sosialisasi masif, orang sudah mulai berbondong-bondong untuk datang melakukan vaksinasi. Iya, Dokter Masih sebagai ahli di bidang kesehatan, masyarakat ini banyak yang tidak percaya dengan vaksinnya, ragu dengan vaksinnya. Boleh diperjelas vaksin ini tingkat keamanannya seperti apa, Dokter? Ya, saya kira kalau bilang banyak, ya survei berbagai lembaga survei juga ada kemajuan. Jadi yang kami pernah dipresentasi salah satu dari Litbang Kompas, yang pertamanya 40% dan terkonsentrasi untuk provinsi-provinsi tertentu, saya kira sekarang sudah menurun di survei berikut. Jadi saya kira perubahan-perubahan itu terus terjadi. Jadi saya kira tidak selamanya orang itu pada survei mungkin bulan lalu sama dengan survei sekarang. Saya kira perlulah tanggung jawab kita bersama untuk melakukan sosialisasi yang penting. Dan soal vaksinasi yang saya kira saat ini yang masih ragu ini aman dan untuk diberikan halal sudah ada dari MUI. Amannya itu kan sudah pasti dari Badan POM, tidak sembarang mengeluarkan emergency use authorization. Saya kira itu sudah diteliti. Laporan-laporan juga dari negara-negara lain yang sudah masuk diteliti oleh Badan POM. Begitu juga dari ITAGI dalam memberikan rekomendasi, saya kira semua keamanan sudah dikaji secara ilmiah. Saya kira itu. Baik. Kita sudah terhubung dengan Pak Fajrul Rahman, juru bicara Presiden. Selamat malam, Pak Fajrul. Selamat malam, April. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Bapak yang hadir malam ini. Baik. Ya. Salam sehat. Salam sehat selalu, Pak Fajrul. Pak Fajrul, kita tadi di awal berbincang sedikit bersama Dokter Masih mengenai bagaimana vaksin ini masih ada beberapa yang ragu. Kalau dari Pak Fajrul sendiri, seperti apa cara pemerintah meyakinkan masyarakat? Karena banyak yang tidak yakin dengan vaksinnya. Mungkin sekarang prosentasenya sudah menurun ya, karena mulai berkembang informasi yang benar begitu. Begini, terima kasih kepada iNews ya, iNews TV, karena sudah mengangkat soal vaksinasi ini. Salam hormat dari pemerintah, dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian kedua, kami ingin menyampaikan agar tetap disiplin 5M,
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas karena kita masih berada dalam masa pandemi dan bersiap-siap untuk vaksinasi. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah sebenarnya berdasarkan survei yang dilakukan Kemenkes, itu hampir 60% lebih masyarakat itu percaya bahwa komunikasi atau informasi yang terbaik itu datang dari tenaga kesehatan. Karena itu, pemerintah menjadikan tenaga kesehatan bukan saja sebagai garda depan kuratif, preventif, tapi juga garda depan untuk informasi. Nah, per 23 Februari 2021 ini, pukul 2 kemarin, sudah sekitar 1.269.905 orang tenaga kesehatan yang divaksinasi, atau 86,46% itu dari 1.468.764. Itu untuk yang vaksinasi pertama. Yang kedua sudah 53,78% atau 789.966. Nah, jadi dengan adanya 86,46% tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi, berarti mereka menjadi garda depan kita dalam urusan preventif, kuratif, dan juga informasi. Nah, hari Selasa kemarin kita juga sudah di Istiqlal vaksinasi 1.000 tokoh lintas agama, dan dalam 5-6 hari ke depan sekitar 5.000 orang. Karena masyarakat itu percaya, menurut survei, yang pertama adalah informasi dari tenaga kesehatan, yang kedua dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, jadi dua ini yang didorong pemerintah pertama, dan bersamaan ini juga yang untuk pelayan publik dan untuk lansia juga sedang dikerjakan. Kalau untuk pelayan publik kan 16,9 juta, kalau untuk lansia itu sekitar 21,5 juta orang. Jadi alhamdulillah upaya untuk mendorong komunikasi kepada masyarakat supaya mereka terlibat dalam kegiatan vaksinasi ini berjalan dengan baik, dan di mana-mana antrian ini sudah mulai berjalan, dan saya itu tiap hari melalui medsos saya juga ditanya terus-menerus. Walaupun saya sendiri sebagai pelayan publik sudah alhamdulillah juga sudah 2 kali divaksinasi. Dan tidak ada efek Sinovac samping tertentu ya Pak ya? Nggak ada. Saya bisa bicara sekarang di depan Anda dan di depan masyarakat Indonesia, dan vaksin yang saya pakai 2 kali sama dengan vaksin yang disuntikan juga kepada Presiden Joko Widodo. Baik. Nggak ada nih, saya santai banget. Baik-baik saja ya, terlihat sekali. Pak Fajrul, kalau bicara soal kebijakan ini di tengah masyarakat yang banyak antusias untuk divaksin COVID-19 ini, utamanya untuk melawan pandemi COVID-19 di Indonesia, tapi ada juga beberapa yang masih enggan untuk divaksin. Dengan Perpres nomor 14 tahun 2021, apakah betul ini akan ditindak sanksi tegasnya, Pak? Nah, di dalam Perpres nomor 14 tahun 2021 ini di pasal 13A memang pemerintah menetapkan sanksi administratif. Berarti di sini ada setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 ini berarti 181,5 juta orang yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu penundaan atau penghentian pemberian bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Nah, selain itu juga ada sanksi pidana. Sanksi pidananya itu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Nah, kalau hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang penyakit menular, itu sudah menjadi semacam primum remedium. Jadi, nah kalau di dalam dengan tumbuhnya Perpres ini sanksi pidana menjadi ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir. Jadi pemerintah berusaha memoderasi. Karena kalau hanya memegang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular, maka yang dikenakan itu adalah pidana. Pidananya itu barang siapa menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam penjara 1 tahun atau denda 1 juta. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat Perpres nomor 14 2021 ini berusaha memoderasi.
dengan menurunkannya menjadi sanksi administratif. Tapi ini juga Presiden mengatakan lebih kita utamakan pendekatan humanis, persuasif, karena itu yang lebih utama. Makanya yang sekarang kami kerjakan dengan strategi komunikasi seluruh Indonesia ini kan adalah supaya pendekatannya tetap humanis, dialogis, persuasif, sehingga sekarang masyarakat berbondong-bondong juga mau ikut divaksinasi. Baik, kita doakan agar vaksinasi ini berjalan lancar di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dapat divaksin dengan baik. Terima kasih Pak Fajrul, terima kasih Dr. Maksi sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat malam. Salam sehat. Jangan lupa pakai masker. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.